walau berjuta kata fitnah pada ulama, cinta kami pada ulama takkan sirna. Walaupun nyawa yang jadi taruhannya, cinta pada ulama takkan sirna. Walaupun kami semua sampai hilang nyawa. Fatilah hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruh jami' as-sahaba al-quraba wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, khususan minhum al-imam hujjat al-islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih. ثم إلى روح الإمام العلامة مرتضى الزبيدي صاحب إتحاف سادة المتقين، وإلى الإمام ابن حجر العسقلاني وأصولهم وفروعهم وجميع من انتسب إليهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بالسند المتصل إلى الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. إلى أن قال وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ونادى مناد يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر اقصر. وقال وقيع في قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية هي أيام الصيام إذ تركوا فيها الأكل والشرب. وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رتبة المباهاة بين الزهد في الدنيا وبين الصوم، فقال إن الله تعالى يباهي ملائكته بالشاب العابد فيقول أيها الشاب التارك شهوته لأجلي المبذل شبابه لي أنت عندي كبعض ملائكتي. وقال صلى الله عليه وسلم في الصائم يقول الله تعالى يا ملائكتي انظروا إلى عبدي ترك شهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي. طيب. Alhamdulillah, sore hari ini kita melanjutkan lagi pengajian kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan semua santri yang ada di sini, begitu pula semua pemirsa yang menyaksikan melalui Front TV, semua yang mendengar dan semua keluarganya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasannya. Ini masih di awal-awal, beliau masih bahas hadis-hadis tentang keutamaan as-shaum. Di sini dikatakan warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, idza dakhala syahru Ramadan, kalau sudah masuk bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Naam, wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Naam. Wa suffidatis syayatin, kemudian setan-setan dikerangkeng, sulsilat dalam riwayat lain, dikerangkeng. Wa nada munadin ya baghil khair halumma ya baghis syar uqsur, kemudian ada yang memanggil seolah-olah
kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ya baghil khair halumma, orang-orang yang menginginkan kebaikan, ayo laksanakan kebaikan itu, jalankan kebaikan itu, jalankan ibadah itu, bacalah Al-Quran, sedekahlah kalian dan lain sebagainya. Wa ya baghi syarr uqsur, orang-orang yang menginginkan keburukan, yang niat jelek, yang niat maksiat, yang niat nggak puasa, yang niat untuk tetap durhaka sama orang tuanya, yang nggak berhenti tetap maksiat seperti sebelum-sebelumnya, gusur, berhenti, jangan ente lanjutin. Nah, seolah-olah ada yang memanggil seperti itu di langit. Nah, sekarang timbul pertanyaan, Habib, ini banyak pertanyaan di masyarakat. Apa sih maksudnya sufidati syayatin, setan itu dikerangkeng? Apa benar-benar setan itu dikerangkeng? Pakaiin rantai begitu, setan nggak bergerak, nggak berdaya sama sekali. Apa benar-benar seperti itu? Atau ada makna lain? Kemudian dibukanya pintu surga, apa benar-benar seperti itu? Apa benar-benar pintu surga sekarang dibuka-bukain? Apa benar-benar pintu neraka sekarang dibuka-bukain? Nah, ini ulama-ulama hadis ada beda-beda dalam penafsiran hadis ini. Makanya di sini saya bawa dari kitab Fathul Bari. Naam, Fathul Bari syarah Sahihil Bukhari yang ditulis oleh ulama besar, Al-Imam Al-Hafidh Amirul Mu'minin fi ilmi al-hadis, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Fathul Bari itu semua yang belajar Bukhari wajib punya Fathul Bari, karena itu syarah Fathul Bari yang paling dijadikan rujukan dan paling populer. Luar biasa. La hijrata ba'dal fath, sampai-sampai ulama mengatakan setelah Fatah udah nggak ada hijrah lagi. La hijrata ba'dal fath, setelah Fathul Mekkah udah nggak ada hijrah lagi. Ulama jadikan itu juga lah hijrata ba'dal fath, setelah ada Fathul Bari kita memahami Sahihul Bukhari udah nggak butuh kitab yang lain lagi. Sampai seperti itu pujian ulama terhadap kitab Fathul Bari. Nah, di Fathul Bari di sini dijelaskan, nah, sufidati syayatin. Nah, bila wa fil lafdhin akhar tughal fihi maraddatu syayatin. Nah, wa qawluhu sufidat bima'na sulsilat. Nah, bima'na sulsilat, maknanya dikerangkeng. Wa qala fihi futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babu syahr kullu. Qal Iyad, dikatakan oleh Qadhi Iyad, yahtamil annahu ala zahirihi wa haqiqatihi. Ada kemungkinan, ulama beda-beda penafsiran hadis ini. Ada sebagian ulama mengatakan kemungkinan hadisnya itu ya maksudnya seperti yang tertulis zahir. Al-aslu fil kalam hamluhu ala zahirihi, dalam usul fiqh kaidah dalam memahami kalam syara'. Kalau ada kalam syara' selama bisa diartikan dengan zahirnya, makna zahir, maka diartikan dengan makna zahir. Kata ulama yahtamil annal murad zahirahu, bisa saja yang dimaksud itu adalah zahirnya. Jadi benar-benar di bulan Ramadan ini benar-benar Allah Subhanahu wa taala buka itu pintu surga. Benar-benar Allah tutup itu pintu neraka. Benar-benar Allah kerangkeng itu setan. Tapi ada juga ulama yang mengatakan, oh itu maksudnya bukan zahirnya. Tapi maksud dari hadis itu menurut sebagian ulama itu maksudnya dibuka pintu surga, itu maksudnya di bulan Ramadan itu banyak pahala. Maksudnya ditutup pintu neraka di bulan Ramadan itu banyak ampunan terhadap dosa. Sehingga kalau makin banyak ampunan terhadap dosa, makin kecil kemungkinan orang masuk neraka. Jadi itu ada penafsiran ulama yang kedua seperti itu. Terus bagaimana, Beb? Maksudnya setan dikerangkeng apa benar-benar setan itu dikerangkeng? Sebagian ulama mengatakan, oh enggak, karena banyak pahala dan dosa diampunin, maka setan sumpek. Setan itu kan tujuannya apa? Fungsi setan tujuannya apa? Dia pengen goda manusia supaya masuk neraka.
Karena banyak Allah kasih pahalanya sebanyak-banyaknya. Karena amal mereka dilipat gandakan. Karena orang-orang semangat ibadah di bulan Ramadan. Allah ampunin dosa-dosanya. Wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Gara-gara setan seperti itu, gara-gara ada seperti itu, setan sumpek misinya gagal. Karena dia sumpek makmum, seolah-olah setan itu dikerang. Jadi itu penafsiran yang kedua dari hadis tersebut. Paham dong? Nah, ada lagi ulama yang mengatakan maksudnya dibuka pintu surga itu wa yahtamil an yakuna fath abwabil jannah ibarat amma yaftahu Allah lil ibadi min at-ta'at wa dhalika asbab lidukhulil jannah. والغلق أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عند المعاصي الآيلة بأصحابها إلى النار وتصفيد الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات. Nah, ada lagi ulama yang mengatakan oh enggak, maksudnya dibuka pintu surga itu maksudnya di bulan Ramadan ini Allah banyak buka pintu ketaatan. Ada pintu ketaatan melalui puasa, ada pintu ketaatan melalui tarawih, ada pintu ketaatan melalui tadarus Quran, ada pintu ketaatan melalui zakat fitri, ada pintu ketaatan melalui ngasih makan orang buka puasa, pahalanya seperti puasa, ada pintu ketaatan pahala dilipat gandakan. Nah, karena Allah buka pintu ketaatan, maka pintu ketaatan yang banyak ini menjadi pintu untuk masuk ke surga. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala tutup pintu syahwat. Dengan apa? Dengan puasa. Allah tutup pintu neraka dengan puasa. Orang puasa lapar. Lapar itu menekan syahwat. Kalau orang syahwatnya tertekan, otomatis lebih jauh dari maksiat. Kalau lebih jauh dari maksiat berarti lebih jauh dari neraka. Makanya itu maksudnya ditutup pintu neraka. Terus maksudnya setan dikerangkeng apa? Ya karena orang makin dekat ke surga, lebih jauh ke neraka, otomatis setan makin susah menjalankan misinya. Karena dia makin susah menjalankan misinya, seolah-olah setan dikerangkeng. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, jadi kalau dalam usul fikih itu ada istilah lafadz mahmulun ala zahirihi, al-aslu fil kalam al-zahir. Selama kalam itu bisa diartikan dengan zahirnya, maka diartikan dengan zahir. Nggak boleh kita berpindah. Arti zahir itu yang tadi yang pertama, pintu surga benar-benar dibuka, pintu neraka benar-benar ditutup, setan benar-benar dikerangkeng. Itu arti zahir. Makanya sebagian ulama tetap berpendapat ya ini artinya arti yang zahir itu dah. Nah, nggak boleh kita dalam usul fikih itu diajarkan nggak boleh berpindah dari arti zahir kepada arti muawwal, karena lafadz zahir itu berarti punya dua arti, punya makna rajih. Ya, arti zahir itu punya makna marjuh yang lebih makna kedua tapi kemungkinannya lebih kecil. Nah, nggak boleh kita berpindah ke makna kedua selain makna zahir dari lafadz tersebut kecuali dengan dalil, kecuali dengan qarinah. Nah, ulama yang menakwilkan hadis tadi punya qarinah. Qarinahnya apa dalilnya? Karena ada riwayat lain. Riwayat lain Nabi SAW mengatakannya bukan futihat abwabul jannah, tapi futihat abwabur rahmah dalam riwayat lain. Nah, ini bisa jadi qarinah. Maksudnya bukan benar-benar pintu surga dibuka sekarang, tapi yang dibuka pintu rahmat dengan banyaknya amal soleh. Nah, ala kulli hal, kalau kita berpegang teguh dengan makna zahir, mengatakan oh benar-benar pintu surga sekarang dibuka, atau benar-benar sekarang pintu neraka dibuka dan setan dikerangkeng. Tapi bagaimana, Beb? Buktinya sekarang timbul pertanyaan, buktinya sekarang masih banyak orang yang kayak setan. Yang maksiat masih banyak. Yang melanggar perintah Allah masih banyak, katanya setan dikerangkeng. Kok masih banyak yang melanggar perintah Allah? Nah, di sini dikatakan, bahwasanya setan benar-benar dikerangkeng, akan tetapi maksiat-maksiat yang ada itu bukan lagi menjadi sebabnya karena setan, tapi karena sebab-sebab lain. Contohnya apa? Karena godaan hawa nafsu. Setan udah berhenti kerja, tapi hawa nafsu tidak berhenti. Godaan lain lagi apa? Karena syayatinul ins, setan dari kalangan manusia, setan dari kalangan jin dikerangkeng, setan dari kalangan manusia dikerangkeng apa kagak? Buktinya banyak tuh, yang orang dari pagi sampai sore nahan lapar, sore-sore pakai ngabuburit, goncengan sama pacar, pakai motor ninja, celana ketat. Waduh, itu
kira-kira setan apa bukan tuh? Setan. Setan buat dirinya, setan buat orang lah. Buat orang lain. Itu setan manusia kagak dikerangkeng. Sayang, makanya ngabuburit itu sayang benar, udah capek-capek puasa laisa lahu min shaumihil jul. Atau hati-hati itu cara setan tuh buat goda kita. Udah seharian puasa udah bagus-bagus, sore-sore dihancurin amalnya. Pakai goncengan lama pacar, nongkrong-nongkrong lah di pinggir jalan. Habis itu ngobrol-ngobrol dari awal sampai akhir, ngobrol gibain orang, ngomongin orang nggak berhenti-berhenti, gugur pahalanya. Itu namanya setan manusia. Nah, itu nggak dikerangkeng tuh begitu tuh. Yang dikerangkeng cuma setan-setan yang jin. Kalau menurut zahirul hadis, setan-setan manusia nggak dikerangkeng sehingga tetap bisa goda manusia. Nah, makanya daripada sore-sore ngabuburit ngikutin setan, gugurin pahala dengan ghibah, nonton acara-acara yang maksiat, apalagi sampai pacaran, na'udzubillah min dzalik, mendingan nunggu buka puasa. Bagaimana? Oh, sekarang banyak habaib-habaib, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang sore bikin live streaming. Ini di Front TV live streaming ngaji Ihya Ulumuddin sambil nunggu buka puasa. Habib Novel Al Idrus di channel YouTube-nya juga live streaming. Banyak channel-channel YouTube habaib, pesantren, kiai yang bikin sambil nunggu buka puasa dengerin ilmu, kan nambah pahala. Allah lipat gandakan pahalanya supaya ngindarin godaan setan. Makanya di sini dikatakan dalam Fathul Bari, berdasarkan pendapat yang mengatakan hadis itu yuhmal ala zahirihi, diartikan sebagaimana zahirnya setan benar-benar dikerangkeng. Makanya kalau setan udah benar-benar dikerangkeng, maka ketika itu benar-benar udah suasana ibadah. Kalau ada manusia tetap maksiat, udah nggak ada uzur lagi. Ente jangan nyalain setan, udah salahin diri ente sendiri. Setan udah dikerangkeng, ente tetap ngikutin setan manusia. Setan udah dikerangkeng, ente tetap ngikutin hawa nafsu. Nah, makanya udah nggak ada udzur lagi buat dia. Udah bukan setan lagi yang dijadikan alasan. Ka'annahu yuqallahu qad kuffati syayatinu anka fala ta'tal bihim fi tarki ta'ah wala fi'l ma'siyah. Nah, setan udah dikerangkeng. Sekarang ente jangan jadikan setan sebagai alasan untuk meninggalkan ketaatan. Jangan jadikan setan sebagai alasan untuk godaan yang menyebabkan ente kemaksiat, karena setan udah dikerangkeng tapi ente tunduk dengan hawa nafsu ente sendiri. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari godaan syaitan insyaallah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari godaan hawa nafsu. Hawa nafsunya luar biasa. Makanya salah satu cara nanti akan dijelaskan untuk menekan hawa nafsu ya dengan puasa, dengan shaum, dengan haus dan lapar. Hawa nafsu itu luar biasa. Hawa nafsu jihadul akbar. Nafsuka allati baina a'da aduwika nafsuka allati baina jambaik. Musuhmu yang terbesar itu bukan orang-orang kafir, bukan orang kafir kufar harbi musuhmu, bukan orang-orang munafik musuhmu untuk pribadimu ya, untuk pribadimu bukan untuk Islam. Untuk pribadimu musuh terbesarmu bukan orang-orang munafik, bukan. Kalau untuk pribadimu a'da aduwika nafsuka allati baina jambaik. Musuh terbesarmu adalah hawa nafsumu yang ada dalam dirimu. Itu yang bisa nyeretmu kepada kemurkaan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang yang udah bisa menang melawan hawa nafsunya seakan-akan dia telah menang melawan dalam al-jihadul akbar, dalam jihad yang paling besar. Kata Nabi, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Setelah selesai perang, Nabi ngomong sama sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, wahai sahabatku, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita ini sekarang pulang dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Sahabat heran, ya Rasulullah, itu jihad udah gede, barusan perang, tempur, ada tumpah darah, nyawa melayang. Itu jihad kecil, kita mau ke jihad besar yang mana? Ya Allah, ternyata jihad yang besar jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Nah, makanya Ramadan adalah momen pertempuran kita terbesar melawan hawa nafsu. Karena Ramadan itu menentukan bulan-bulan lainnya. Ciri orang menang di Ramadan, betul-betul sukses di Ramadan, maka keluar dari Ramadan akan tambah baik amalnya. Istiqomahnya akan terjaga. Tapi kalau orang keluar dari Ramadan malah makin parah, malah makin kacau, malah makin mutusin silaturahmi, malah makin durhaka sama orang tua, berarti tanda dia bukan termasuk orang yang beruntung di bulan Ramadan. Paham tak? Nah, wa qala waqi'un fi qawlihi ta'ala kulu washrabu hani'an
kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Di Al-Quran ada firman Allah Ta'ala, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kata Allah, sekarang kalian di surga makanlah dan minumlah, makanlah dan minumlah hani'an, makanlah dan minumlah sebagai ganti atas apa yang dulu telah berlalu bagi kalian. Maksudnya sebagai ganti. Imam Al-Waqi' di sini menafsirkan, hiya ayyamus shaum, ay bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Hiya ayyamus shaum. Dulu di surga, di dunia kalian meninggalkan makan minum karena Allah Subhanahu wa taala, karena aku. Al-an kulu washrabu hani'an. Sekarang makanlah dan minumlah kalian dengan penuh selera di surga sebagai balasan dari Allah untuk hamba-hambanya yang berpuasa, yang menahan lapar dan haus untuk Allah Subhanahu. Wa qad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rutbatil mubahati baina az-zuhdi fi dunya wa baina as-shaum. Fa qala inna Allah ta'ala yubahi malaikatahu bisyaabil 'abidi fa yaqulu ayyuha asy-syaabu at-tariku syahwatahu li ajli al-mubadhdhilu shababahu li anta indi ka ba'dhi malaikati. Naam. Allah Subhanahu wa taala nanti, naam, Allah Subhanahu wa taala itu membanggakan hamba-hambanya yang meninggalkan hawa nafsu, bertarung meninggalkan hawa nafsu. Hawa nafsunya pengen makan, dilawan itu hawa nafsu. Hawa nafsunya pengen minum, dilawan itu hawa nafsu. Berarti kan dia bertarung lawan hawa nafsu. Orang puasa, Allah banggakan hamba-hambanya yang terus bertarung melawan hawa nafsu, dibanggakan di depan malaikat. Khususnya anak muda, redaksi hadisnya spesifik dalam anak muda. Anak muda itu al-ghalib alaihim al-mail ila syahwat dunyawiyah wa ladzatiha al-faniyah. Anak muda itu identik dengan foya-foya. Anak muda itu identik dengan senang-senang. Anak muda itu identik dengan hura-hura. Biasanya yang hura-hura di kafe-kafe, di diskotik, anak muda atau kakek-kakek? Anak muda. Di konser-konser, kalau ada konser yang isinya konser maksiat, kebanyakan yang hadir anak muda atau kakek-kakek? Anak muda. Yang pacaran di taman-taman, di alun-alun, anak muda pakai kakek-kakek? Anak muda. Anak muda itu biasanya darah muda, darahnya para remaja. Darah muda yang senangnya bersukaria. Emang udah tabiatnya anak muda, kata Imam Haddad begitu. Udah susah. Makanya Allah banggakan begitu ada anak muda. Ayyuhasyab. Allah banggakan, innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bisyabil 'abid. Allah membanggakan malaikatnya, di depan malaikatnya membanggakan siapa? Asyab al-abid, anak-anak muda yang ibadah. Anak-anak muda yang di pesantren belajar, anak-anak muda yang lain asik main HP, asik WhatsAppan, asik Facebookan, asik Instagraman. Ada sekelompok anak muda yang hidup di pesantren. Tahajud udah dibangunin, sholat subuh udah berjamaah, baca zikir, habis asar udah duduk, baca Ihya Ulumuddin, taraweh 1,5 juz, masya Allah, tabarakallah, paginya belajar pada saat puasa. Ditinggalkan syahwatnya, itu kan berlawanan dengan hawa nafsu. Nah, kalau mau jujur, pagi-pagi bulan Ramadan puasa, maunya ngaji di sini di MS, apa pengen tidur bawaannya? Nah, kalau ikutin hawa nafsu pengennya tidur. Tapi ente orang ngelawan. Asyabul abid, dipakai tuh masa mudanya buat ibadah, ketika anak-anak muda yang lain hura-hura. Allah banggakan anak muda yang begitu di hadapan malaikat. Kata Allah Ta'ala, ayyuhasyab at-tarik syahwatahu min ajli. Hei para pemuda yang meninggalkan syahwatnya karena aku. Dia tinggalkan hura-huranya karena aku. Dia pilih duduk di pesantren, dia pilih duduk di majelis ta'lim, dia pilih duduk di masjid, dia pilih belajar dengan serius sungguh-sungguh, dia milih untuk bantu orang tuanya ketika anak-anak yang lain asyik bermain dan foya-foya. Dia pilih itu semua min ajli, untukku, kata Allah. Al-mubadzil syababahu li, masa mudanya dipersembahkan untukku, ketika anak-anak muda yang lain mempersembahkan masa mudanya untuk yang lain. Apa kata Allah Ta'ala? Anta indi ka ba'dhi malaikati.
engkau bagiku seperti sebagian malaikatku. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau kita santri khususnya dan anak-anak muda yang gemar ketaatan, kalau melihat apa yang kalian tinggalkan, syahwat yang kalian tinggalkan dengan predikat yang Allah berikan, nggak ada apa-apanya. Emang capek, ngaji capek, disuruh sholat berjamaah capek, disuruh zikir di masjid capek. Tapi Allah kasih balasan yang luar biasa, predikat anta indika ba'dhi malaikati. Kalian seperti sebagian daripada malaikat-malaikatku. Kalau malaikat nggak ada syahwatnya. Tapi kalian anak-anak muda, kalian punya syahwat, kalian tinggalkan itu syahwat luar biasa. Yubahi bihillah. Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibanggakan presiden, apa artinya dibanggakan presiden? Dibanggakan menteri, apa artinya? Dibanggakan manusia, apa artinya? Tapi yang banggakan Allah. Yang banggakan Allah. Allah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak muda yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para laskar, para pejuang subuh, para anak-anak muda pejuang majelis, anak-anak muda yang semangat berhijrah dari keburukan kepada kebaikan, kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak muda ini termasuk anak-anak muda yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Makanya dalam apa namanya? Dalam hadis lain di sini dikatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala ya malaikati unzuru ila abdi. Hei malaikat-malaikatku, lihat tuh hambaku yang sedang berpuasa, lihat malaikatku, taraka syahwatahu. Dia tinggalkan syahwatnya. Dia punya istrinya halal bagi dia sebetulnya, sudah dihalalkan, tapi dia berpuasa untukku, dia tinggalkan dulu istrinya. Dia tidak sentuh itu istrinya karena dia sedang tinggalkan syahwatnya karena aku. Dia punya makanan, dia mampu ada makanan, wahai malaikatku, tapi taraka ladzatahu, dia tinggalkan itu kelezatan karena aku. Wa ta'amahu wa syarabahu, dia punya minuman di rumahnya, minuman enak-enak, dia mampu untuk beli itu, dia mampu untuk minum, nggak ada makhluk yang ngelihat ketika saat sendirian di rumahnya, tapi dia tinggalkan di rumah itu semua karena aku. Allah banggakan, ya malaikati unduru ila abdi, lihatlah hambaku wahai malaikatku, taraka syahwatahu wa ladzatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, dia tinggalkan itu semua karena aku. Masya Allah, Masya Allah, alangkah agungnya dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah. Wa qila fi qawlihi ta'ala فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون قيل كان عملهم الصيام. Di Al-Quran ada firman Allah Ta'ala, maka jiwa itu tidak tahu apa balasan yang Allah sembunyikan untuk mereka yang akan membahagiakan mereka sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagian ahli tafsir mengatakan qila kana amaluhumus shiyam, yang maksudnya balasan atas apa yang mereka lakukan yaitu balasan dari puasa. Makanya rugi luar biasa orang meninggalkan puasa, apalagi di bulan Ramadan, rugi luar biasa. Bahkan di dalam hadis itu minal kabair, termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar orang yang sengaja buka puasa di siang hari bulan Ramadan, minal kabair, termasuk dosa yang sangat besar. Andai kata dia mau ganti dengan puasa seumur hidup, satu puasa yang dia tinggalkan dia mau ganti dengan puasa seumur hidup, maka kerugiannya yang dia tinggalkan sehari karena sengaja ninggalin puasa sehari karena nggak ada udzur, sengaja emang pengen batal, sengaja, itu nggak bisa dibayar kerugiannya. Secara hukum qadha utangnya dibayar dengan sehari, tapi kerugian yang dia dapatkan nggak bisa dibayar walaupun dia puasa seumur hidup. Makanya jangan sampai na'udzubillah min dzalik, ada yang meninggalkan puasa, na'udzubillah min, kecuali orang yang ada uzur, lain kalau yang ada uzur. Kenapa kok sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud dengan jazaa'an bima kanu ya'malun, amal itu di situ adalah syiyam, adalah puasa. Kenapa? Karena ada ayat lain. Al-Quran ini yufassir ba'duha ba'da. Satu ayat Al-Quran dengan lainnya saling menafsirkan satu sama lain. Makanya ada tafsir di sini kalau nggak salah ada tafsirnya itu kitabnya.
Rawai'ul Bayan fi Tafsiril Quran bil Quran. Ada kitabnya. Mana Rawai'ul Bayan itu? Adwa'ul Bayan. Rawai'ul Bayan tafsir ayat ahkam. Mana salah itu Syekh Masyayikhna Syekh Ali Sabuni. Adwa'ul Bayan Syinqiti fi Tafsiril Quran bil, menafsirkan satu ayat Quran dengan ayat Quran lainnya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmat Allah maka hendaknya mereka bergembira. Disuruh gembira dengan rahmat Allah. Nah, apa maksudnya rahmat Allah di sini? Ulama menafsirkan, tafsirnya apa dengan ayat lain? Rahmat Allah itu yang maksud adalah baginda Nabi besar Muhammad. Dari mana kesimpulan itu? Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, "Inna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Berarti yang dimaksud rahmat di ayat tadi adalah baginda Nabi besar Muhammad. Makanya ulama menjadikan ayat "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu" itu menjadi dalil untuk maulid. Kenapa? Karena maulid itu pada hakikatnya adalah bergembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ini nih, tafsir Quran bil Quran. Ayat Quran ditafsirkan dengan ayat yang lain. Di sini dikatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Qila wa kana amaluhum siyam, dikatakan amal bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka amalkan. Apa amal di situ maksudnya? Ada siyam. Dari mana tafsir itu? Bahwasanya yang mendapatkan balasan yang enggak diketahui kecuali Allah adalah siyam. Dari ayat firman Allah Ta'ala yang lain, li'annahu qala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala untuk orang-orang sabar tanpa hisab. Tanpa hisab. Ibadah yang kaitannya dengan sabar apa? Puasa. Makanya sebagian ulama menafsirkan jaza mimma kanu ya'malun di situ adalah puasa. Karena puasa fayufragh lis-shaim ajruhu ifraghan wa yujazaf jizafan atau juzafan fala yadkhul tahta wahmin wa taqdir. Orang puasa itu pahalanya udah di luar dari hitungan. Enggak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu. Mudah-mudahan berkat Ramadan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dibanggakan oleh Allah di yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan Ramadan datang corona hilang. Mudah-mudahan Ramadan datang corona hilang. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Naam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر وانثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخر العتق يعلم نحظى بخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابيه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا بالمصطفى
مصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أن الله سبحانه وتعالى يصلح ظاهرنا وخافينا، وأن الله يتقبل ما فينا، وأن الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في شعبان ويبلغنا رمضان ويجعلنا من صوامه وقوامه وتقائه وطلقائه من النار، وأن الله سبحانه وتعالى يتوب علينا توبة نصوحا ويزكينا جسما وقلبا وروحا، يغفر الذنوب ويستر العيوب ويكشف الكروب ويحصل لنا كل مطلوب، وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا ووالدينا وأولادنا وأحبابنا العافية، تمام العافية، دوام العافية، الشكر على العافية، والغنى عن الناس، صحة في التقوى وطول العمر في حسن العمل ورزقا واسعا لا تحاسبنا عليه، لا تعذبنا عليه، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع عنا الوباء ويرفع عنا الكورونا ويرفع عنا كورونا، وأن الله سبحانه وتعالى يعيد إمامنا ووالدنا الحبيب محمد الشهاب إلى إندونيسيا ومن معه سالمين منصورين غانمين فائزين مستبشرين على هذه النية ولكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة، وأن الله يوفقنا لما يرضيه ويرزقنا تقوى المعصية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا البعلوي يا البعلوي يا البعلوي شفاعة كل كربة تنجلي، وبكم يا أهل الولاية كل حاجة تنقضي، دعوة فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بالقبول. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.